Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya hadirnya kita di tempat ini untuk menuntut ilmu itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam beriring salam semoga selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, sang revolusioner peradaban, siapa lagi melakukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu coba ini yang pakai baju kotak-kotak, silakan dipimpin membaca doa bersama. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memahami materi pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang Bapak sebut namanya silakan menyaut. Syukron Ada Nanda, Hadir. Tiara, sakit Pak. Fatma. Hadir. Oke, seperti hadir semua ya. Saya dipanggil. Oke, siapa di sini yang bisa menjawab kenapa manusia membutuhkan Tuhan dan bukan sebaliknya Tuhan yang membutuhkan manusia? Hai Pak. Ya, silakan. Menurut saya Pak, manusia butuh Tuhan karena Tuhan adalah pencipta yang telah memberikan kita segala sesuatu untuk bisa menjalani kehidupan ini. Nah, itulah kenapa kita bisa butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang maha kuasa dan bisa menolong kita kapanpun. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi, Tuhan memberikan kita akal, memberikan kita perasaan, dan memberikan kita alam semesta yang indah untuk kita tinggali. Nah, maka dari itu kita sangat membutuhkan Tuhan. Tidak lagi berkomentar tadi. Oh ya, namun sebelumnya anak-anak, pernahkah kalian membayangkan jika segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memiliki penciptaan masing-masing? Apakah dunia akan teratur seperti sekarang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur dan mencipta seluruh alam semesta. Apa pentingnya kita meyakini hal ini? Mari kita bahas bersama. Baik Pak. Oh ya, namun sebelumnya perlu kalian ketahui, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tentu memiliki tujuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu coba ke kelas, ada spidol? Spidol ke kelas lagi. Ke kelas. Aduh, apa? Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dengan jelas pengertian dari tauhid itu sendiri. Nah, maka dari itu setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu memahami atau bahkan mampu menjelaskan pengertian dari tauhid itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan. Quran surah Al-Ikhlas. Tentunya dari kita semua sudah menghafal surah yang satu ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi secara jelas, Quran surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya.
Nah, jadi betapa agungnya Quran surah Al-Ikhlas karena kandungannya yang mewakili seluruh ajaran Islam, yaitu tauhid. Bahkan saking agungnya dalam riwayat dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendengar laki-laki lain membaca surah Al-Ikhlas secara berulang-ulang. Nah, pada keesokan harinya ia bertemu dengan Rasulullah SAW dan melaporkannya seakan dia meremehkan surah Al-Ikhlas. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innahu lata'dilu thulutsal Qur'an." Yang artinya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nah, berdasarkan dari hadis ini maka betapa agungnya surah Al-Ikhlas ini karena kandungannya mewakili inti ajaran Islam yaitu tauhid. Oke, anak-anak, sampai di sini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang betapa agungnya surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Nah, ingin saya tanyakan, apa hubungan Quran surah Al-Ikhlas dengan tauhid itu sendiri, Pak? Iya, luar biasa sekali. Dia pertanyaan yang bagus. Jadi, Jadi secara menyeluruh hubungan Quran surah Al-Ikhlas dengan tauhid yaitu ada 3 poin. Yang pertama, hubungan surah Al-Ikhlas dengan tauhid yaitu dengan tauhid uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Kemudian hubungan yang selanjutnya yaitu hubungan dengan tauhid rububiyah atau mengesahkan Allah dalam perbuatannya sebagai pengatur, pencipta dan memelihara alam semesta. Dan hubungan yang terakhir yaitu dengan tauhid asma wa sifat yaitu mengimani kepada mengimani Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pengertian tauhid. Nah, jadi pengertian tauhid secara bahasa ditinjau dari bahasa Arab yaitu bahasa Arab. Wahada yuwahidu tauhidan yang memiliki arti menjadikannya esa. Jadi Bapak ulang, pengertian tauhid secara bahasa ditinjau dari bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan yang memiliki arti menjadikannya esa. Nah, adapun pengertian tauhid secara istilah yaitu mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyah dan uluhiyahnya dan beriman kepada seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya atau asma wa sifat. Tauhid juga dapat diartikan sebagai memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid merupakan inti ajaran Islam, dasar fondasi yang harus diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Baik, dikarenakan waktu kita sudah tidak lama lagi, Bapak ingin sedikit bertanya kepada kalian. Coba Nanda sedikit jelaskan pengertian tauhid secara istilah. Oke, baik. Jadi, tauhid secara istilah artinya mengimani keberadaan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyah dan uluhiyah, dan beriman kepada seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tauhid juga adalah fondasi utama dalam Islam, dasar keyakinan yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap muslim. Iya, luar biasa sekali, beri tepuk tangan. Nah, jadi sepertinya kalau Bapak lihat, kalian semua sudah paham terkait materi kita pada hari ini, yaitu pengertian dari tauhid. Tentunya Bapak sangat bersyukur sekali karena memang mempelajari tauhid merupakan inti ajaran Islam dan fondasi yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap muslim. Dan ingat anak-anak, tauhid bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan perbuatan kita sehari-hari.
semoga dengan mempelajari tauhid kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih taat akan perintahnya, dan dimudahkan dalam segala urusan kita di kehidupan sehari-hari. Karena kita yakin bahwasanya Allah selalu bersama orang-orang yang bertauhid. Baik. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin sedikit memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian membuat rangkuman terkait materi kita yang akan kita pelajari pekan depan, dan itu menjadi salah satu syarat untuk kalian bisa masuk ke dalam kelas. Dan ingat, jika tugas kalian tidak ada, kalian jangan berani-berani menginjakkan kaki ke dalam kelas Bapak. Bapak ingin sedikit memberikan nasihat kepada kalian, khususnya untuk diri Bapak pribadi, bahwasanya kita jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa bosan, dan jangan pernah merasa tidak peduli terhadap menuntut ilmu. Dan bukan ilmu dunia saja, akan tetapi ilmu agama atau ilmu yang berkaitan dengan akhirat, kita jangan pernah merasa bosan untuk mempelajarinya. Karena ada ungkapan yang mengatakan, kejar dunia maka engkau akan mendapatkan dunia, kejar akhirat maka engkau akan mendapatkan dunia dan akhirat. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri Bapak pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.